Kalau dari agamanya sendiri bagaimana Kak? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Boleh. Ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi. Kalau itu sih. Dari Habib sendiri, apa yang dirasakan, apakah terganggu atau enggak dengan pemerintah? Terganggu pasti. Hujatan luar biasa, ini sosial media ini parah sih hujatannya. Apa motivasinya Helwa sampai menangis dan menceritakan ini semua? Dia bakalan viralin Habib. Tunggu aja tanggal 15, saya akan viralin, pasti jatuh Habib, pasti hancur Habib. Kalau dari ceritanya kan beliau sampai makan, katanya sampai pakai teh manis. Itu sebenarnya kulkas itu selalu full, Dok. Kan mereka bilang juga tuh, kalau mereka itu udah biasa makan nasi sama teh, malas aja mereka masak. Dia itu saya bikin kayak ratu, Dok. Apa-apa dia nyuruh. Biar bagaimanapun ya, dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia. Saya bisa laporin lah. Assalamualaikum Kak Fadlun. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Aku disclaimer dulu ya. Jadi aku nggak ada kebencian sedikit pun. Kemarin Helwa dengan ibunya datang. Saya sebagai media, saya memberikan ruang sebesar-besarnya. Bahkan sebelum tayang pun saya ngomong dengan tim saya, tolong dihubungin dari pihak Habib Baharnya. Saya sebelum tayang sih kalau bisa dua-duanya sudah memberikan keterangan supaya nggak bikin heboh. Benar. Tapi ternyata baru bisa disambungkan sekarang. Saya terima kasih sudah datang di sini dan saya tidak berpihak pada siapapun. Saya memberikan ruang yang sama untuk klarifikasi. Siap. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kak Fadlun ini sebagai istri pertama. Istri pertama dari Habib Bahar bin Smith ya, betul ya. Kalau ini? Sebagai muridnya. Santri. Oh santrinya, muridnya. Yang jaga di rumah itu. Di rumah? Helwa. Dari pertama kali nikah sampai 8 bulan. Tinggal di situ juga? Tinggal situ. Oke, berarti yang ngikutin benar ya berarti ya? Ngikutin benar. Oke. Kak Fadlun istri pertamanya tinggal di mana Kak Fadlun? Saya tinggalnya di pondok, Pesantren Tajul Alawiyin. Oh oke. Berapa jauh tuh dari sini berarti? Dari sini lumayan. Ke tempat ini lumayan. Di mana? Di daerah mana? Parung Bogor. Kemang. Oh di Bogor. Pabuaran. Oke, Habibnya juga di situ berarti. Di situ, karena kan pondok pesantrennya kan di situ. Oke. Kak Fadlun, mau Kak Fadlun dulu yang cerita atau saya yang tanya nih? Tanya aja Dok, saya jawab. Kak Fadlun tahu nggak bahwa Habib pernah menikah dengan Helwa? Tahu. Izin dengan Kak Fadlun? Memang posisinya kan lagi pisah ranjang pada saat itu. Oh oke. Kayak gimana sih ceritanya? Kalau boleh nggak saya dengar cerita dari Kak Fadlun? Ya itu lebih ke pribadi ya untuk pada saat itu memang ya lagi ada masalah lah. Cukup berat lah masalahnya sampai saya harus pisah dulu sama Habib. Oke. Gitu. Jadi ya udah, tapi tahu aja dengar sampai ada yang sempet dari pihak keluarganya kayaknya waktu itu DM saya di TikTok. Katanya beliau sudah nikah sama Bahmid ini, Helwa gitu. Ya udah cukup di situ dengar cerita. Oke, tapi pada waktu itu hubungan Kak Fadlun tidak baik-baik saja. Sudah berapa lama menikah dengan Habib? 13 tahun. Oh. Anak 4. Oh, anak 4. Iya. Oke. Pas lagi cekcok, Habib menikah pada waktu itu. Kalau boleh saya tahu izin dengan ini, istri dari Habib ada berapa sih? 3. Jadi setelah saya itu ada yang Kalimantan nomor 2. Oke, Kak Fadlun 1. Yang kedua? Orang Kalimantan, tinggalnya Pontianak. Di? Pontianak. Yang ketiga? Helwa terakhir. Oke, saya konfirmasi kata Helwa ada lagi yang terakhir. Nah itu saya mau meluruskan. Jadi posisinya memang pada saat itu Habib memang lagi renggang sama kedua istrinya. Saya dan yang Kalimantan ini. Oke. Gitu. Jadi mungkin dia salah arti yang dikiranya Helwa yang kedua ini baru dinikahin setelah dia. Padahal dia tuh udah yang terakhir. Oh, gitu. Oke. Dia pikir yang Kalimantan ini adalah yang terakhir. Istri barunya lagi gitu. Padahal enggak. Sebelum Helwa ini Habib udah ada yang kedua ini. Yang katanya kalau nggak salah di podcast yang lagi hamil ya? Benar. Itu sebenarnya istri yang kedua. Iya. Benar. Tapi Kak Fadlun mengetahui? Tahu semuanya saya. Saya dari Habib nikah saya tahu semua. Oke, dan izin ya, berarti ya. Kecuali yang Helwa mungkin karena pada waktu itu lagi renggang ya. Dari ini ya. Kalau boleh saya tahu kepribadian, kan saya nggak kenal ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Iya benar. Habib
Smith itu bagaimana sih? Hamid Bahar tuh orangnya kayak gimana? Habib Bahar tuh sama istri, setahu saya dia nggak pernah kasar, nggak pernah lembut sama istrinya. Baik, tanggung jawab. Walaupun mungkin ya namanya pendakwah ya dok ya. Kadang kan kadang ada, kadang enggak. Tapi tetap diusahain sampai akhirnya istrinya ini cukup lah gitu. Oke. Orangnya maksudnya bertanggung jawab sebagai seorang suami. Mohon maaf Kak, tadi kan Kakak kan ada singgung nggak pernah kasar, nggak pernah ini. Kalau nggak salah saya kan dulu pernah ada terlibat, kalau nggak salah saya cuma baca-baca ya. Nah saya nggak ngikutin banget ya sebenarnya. Benar. Pernah ada kasus KDRT itu dengan siapa ya? Itu sama orang yang godain istrinya, yang dulu. Oke. Jadi dulu Habib kan sempat ada istri juga. Oh sebelum Kak Fadlun? Enggak, saya ini memang udah lama. Yang setelah itu kan pernah nikah juga. Oh ada nikah lagi yang lain? Jadi ada yang sempat ngegodain. Ngegodain istrinya. Terus? Jadi sebagai seorang suami wajar lah ya. Maksudnya mungkin ya kasarnya di situ. Tapi untuk ke istrinya enggak sama sekali. Oke, yang gangguin istrinya. Iya, benar. Itu yang kasus KDRT yang kemarin. Mohon maaf ya, saya nggak terkopi soalnya ya. Nggak ada nggak ada pernah KDRT Habib. Oh, dan istri itu diceraikan? Diceraikan. Oke. Berarti sudah 4 kali menikah. Satu Kak Fadlun, satunya, ini yang kedua atau yang ketiga nih? Yang mana? Yang diceraikan. Itu, ini kan baru nih kalau yang kedua yang Kalimantan itu. Nah kalau yang diceraikan itu udah lama. Udah lama. Tapi setelah Kak Fadlun. Kak Fadlun Ibu Suri ya. Yang katanya yang paling dicintai. Mungkin karena paling dari nol kali ya dok. Perjalanan saya kan dari nol sama Habib. Oh ya? Dari nol banget. Boleh nggak cerita sedikit? Waktu itu kan sempat tinggal di Bintaro dulu. Memang ya situasinya Habib belum kayak sekarang lah. Masih merintis gitu kan. Dakwahnya juga masih dari kampung ke kampung gitu. Jadi memang prosesnya cukup berat sih ujiannya gitu. Tapi nikmatin aja. Oh Kak Fadlun ini? Nikmatin aja, tinggal rumah petak biasa. Jadi memang dari nol banget. Nemeninnya. Oke. Sampai keluar masuk penjara tetap ada samping Habib buat dukung ya. Biar bagaimana kan suami ya harus tetap support gitu. Dan pada waktu Habib di penjara, juga pada waktu ada kasus, Kak Fadlun berarti nemenin juga? Nemenin banget. Sampai ke Nusa Kambangan. Oh, oke. Nggak ninggalin sama sekali ya berarti ya? Alhamdulillah masih Allah kasih kekuatan buat temenin Habib terus. Oke, berarti kalau dengan Kak Fadlun baik banget, gak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah. Ya? Keluar dari penjara, merintis lagi dari nol lagi? Kalau merintis sih enggak ya, maksudnya kan di situ mulai kenal orang kan, mulai memang tahu karakter Habib kan, memang dakwahnya memang seperti itu ya, cara dakwahnya. Mungkin banyak orang yang mikir Habib ini kasar segala macam, padahal itu memang cuman kayak di mimbar aja, dan itu memang dakwahnya memang caranya seperti itu, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Oke. Keras maksudnya kalau di panggung. Tapi kalau di rumah nggak sama sekali? Bisa tanya anak-anak santrinya. Makan bareng sama anak-anak santri. Oke, saya tanya ya. Kayak gimana sih kalau Habib, kalau misalnya kesehariannya yang ikut? Kalau di pondok tuh kalau makan bareng satu nampan. Terus baik juga. Perhatian. Dan kalau ada apa-apa pasti selalu nanyain, santri udah pada makan belum, segala macamnya ditanyain. Oke. Kesehariannya baik ya berarti ya. Kak, saya pengen tanya nggak? Boleh nggak? Kenapa Habib sampai, mohon maaf ya, kalau misalnya Kak Fadlun sudah nemenin dari bawah ya, dari asal ya, kenapa Habib memilih untuk menikah lagi dan menikah lagi? Kalau itu sih beliau ya yang iniin. Tapi saya sempat bilang sama Habib, kalau nikah lagi tuh hati-hati aja, takutnya memang kita kan nggak tahu ya, dapatnya nanti mungkin perempuannya yang bisa ngejatuhin juga gitu kan. Saya sampainya seperti itu, dan nggak taunya yang sekarang sih yang ngejatuhin Habib. Cuman ya apa ya mungkin beliau punya pemahaman sendiri kan, poligami halal dok. Mungkin ya saya sih ya alhamdulillah ya udah ikhlasin kalau memang jalannya takdirnya saya memang harus dipoligami gitu. Oke, tapi dari Habib nggak ada cerita kenapa beliau pengen mencari wanita yang lain?
Nggak ada sih. Nggak ada ya. Gitu. Kita balik ke Helwa ya. Helwa itu dinikahin dengan nikah siri seperti itu. Itu benar? Benar. Tapi nikahnya ya cukup mewah ya kalau yang saya lihat dari semuanya. Jadi Habib kan berarti di sini menghormati dia dong. Menghargai dia, keluarganya, semua dibikin acara rame, di Sentul kan. Di villa di mana tuh di Sentul. Dibikin meriah gitu. Apa yang pengen dibantah dari keterangan Helwa? Dia kan cerita nih ke pernikahannya. Dari kenalan, dari kenalan memberikan bunga, terus juga, mohon maaf ya, kan ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi. Kalau itu sih saya nggak mau bahas ya dok ya. Itu biar saya pun masalah foto juga saya nggak tahu ya. Itu ada itu jadi saya nggak bisa bahas itu. Oke. Terus lalu ada tiba-tiba ada pernikahan nih. Pernikahan kalau dari cerita Helwa sendiri katanya handphone semuanya disita, katanya tidak ada foto satupun. Dia juga mendapatkan foto itu juga dari orang lain juga dan dijanjikan pernikahannya secara sah tapi ternyata cuma selembar surat dan nikah siri. Kalau dari keterangan dari Habib sendiri bagaimana? Kalau perihal masalah handphone disita itu yang orang-orang lainnya aja, tamu yang lain yang tidak ada sangkut paut sama keluarga. Buktinya keluarga semua punya foto, pegang handphone semuanya. Jadi ya ada yang foto nggak, jadi nggak ada yang disita. Mungkin yang disita tuh orang-orang tamu-tamu lainnya gitu. Kenapa disita Kak? Ya mungkin Habib belum mau menyebar itu kali ya. Buktinya kan fotonya udah mulai tersebar tuh foto-foto pernikahannya yang lain. Oke. Gitu. Berarti nggak ada sebenarnya itu nggak seperti yang diceritakan oleh. Saya kontekan langsung sama yang hadir di pernikahan itu, nggak ada handphone disita, nggak ada. Nggak ada handphone disita. Kak, waktu kakak pertama kali dengar Habib menikah lagi, apa tanggapannya Kak? Tanggapannya ya namanya saya juga manusia ya dok ya, pastinya. Ya gimana ya, ya udahlah, agak sedih tapi ya udah gitu jalanin. Oke. Dan akhirnya balikan lagi ya kapan Kak? Balikan nggak lama setelah menikah itu. Wah Kak Fadun luar biasa ya hatinya ya. Anak-anak kasihan. Dan saya mikirnya ya udah masalah ini juga bukan masalah yang baru ya. Dulu kan juga sempat beliau nikah juga. Dan saya masih dampingin beliau, jadi sekarang ini bukan kayak masalah lagi sih gitu. Bukan masalah lagi. Kak, kalau misalnya Habib punya istri lebih dari satu, perlakuan Habib sendiri kalau Kak Fadun bagaimana? Oh iya, kalau masalah itu yang saya mau jelasin juga perihal masalah waktu ya. Dia kan bilang waktunya kurang gitu kan. Padahal sebenarnya di saya pun kurang. Karena kan saya paham nih, ini kan beliau ini kan pendakwah ya. Waktunya nggak mungkin ada terus sama istri. Kadang kan ceramah di luar kota kan bisa berhari-hari gitu. Dan sama di saya pun seperti itu gitu. Dan saya ngertiin memang dari awal saya udah tahu ini pendakwah. Harus bisa ngerti gitu sebagai seorang istri. Kebetulan saya bukan pendakwah dan saya tidak pernah ikut pendakwah. Boleh nggak diceritain kayak gimana sih rasanya jadi istri pendakwah? Harus siap mental loh. Oh ya? Harus siap. Kayak gimana coba? Ya apalagi Habib Bahar ya, seorang Habib Bahar kan pasti banyak, ya ibarat kata orang suka bilang tuh problematik lah gitu. Jadi harus siap dengan semua tuduhan itu, mentalnya terus dikata-katain juga sama orang-orang kan. Padahal sebenarnya ya tidak seperti itu, orangnya baik, ya ceramah juga lelah gitu loh, capek harus keliling di berapa tempat sampai pedalaman, ya kita harus siap. Itu secara mental. Kalau secara waktu bagaimana? Emang jarang ketemu Kak Fadun? Kadang Habib itu ceramah nih malam, saya udah tidur. Oh, oke. Udah tidur. Ini juga Habib berhalangan karena lagi ceramah ya katanya. Saya disclaimer dulu, tadi sebenarnya kita ada janji sore tadi, sebenarnya kita mau ketemu. Benar-benar, tadi sempat ngobrol. Kak Fadun dengan Habibnya. Saya yang error, saya pikir pesawat saya tadi jam 16, ternyata saya pikir pesawat saya jam 10 pagi, ternyata pesawat saya jam 16. Padahal kita sudah janji jam 3 sore tadi ya. Dan malam ini, kalau malam ini ternyata Habibnya lagi ceramah ya. Tapi Habib sehat? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Habib tentang permasalahan ini? Aku lupa tanya deh, itu harus pertanyaan pertama ya. Sebenarnya sangat menyayangkan sih, kecewa dengan adanya pemberitaan Helwa seperti ini ya. Maksudnya kan
Habib nih udah sampai seperti itu loh, sampai mobil aja tuh kadang saya suka nanya kan sama Habib, mobil yang satunya mana? Tapi Habib tuh kayak ada lagi di bengkel, padahal ditaruh di tempat istrinya gitu. Oh gitu. Biar bagaimana Habib tetap menjaga perasaan saya juga gitu kan. Seperti itu. Oke, apalagi selain itu dari Habib? Ya ada kata-kata mukondo juga yang disampaikan kan, dibilangnya Habib mukondo, itu padahal sama sekali nggak benar. Habib tetap transfer uang, dalam 1 bulan bisa 3 kali, walaupun memang nominalnya mungkin menurut mereka nggak banyak ya. Tapi kan di situ ada tanggung jawab Habib sebagai seorang suami. Makanan juga kadang yang ada di rumah dibagiin ke sana gitu. Terus saya mau jelasin juga perihal makan nasi pakai teh itu ya, Dok. Itu tanggal 14-nya kan Habib transfer. Tanggal 17 dia kirim foto makan nasi pakai teh karena nggak ada lauk katanya. Ya logikanya baru ditransfer kok tiba-tiba nggak ada makanan gitu. Oke, nanti saya lebih dalam dan lebih detail lagi permasalahan transfer dan apa yang dikasih supaya yang nonton juga puas ya. Tapi kalau dari Habib sendiri, apa yang dirasakan? Apakah terganggu atau enggak dengan pemerintah? Terganggu pasti. Hujatan luar biasa, ini sosial media ini parah sih hujatannya. Habib sudah menghubungi Helwa sendiri atau bagaimana? Belum. Enggak ada, belum. Karena kan mereka juga pada saat terakhir mereka fotoin kan, dia kan fotoin barang-barang dia udah jual semua katanya kan. Baru mereka pergi dari situ, itu terakhir mereka kontekan sama Habib. Oke. Saya pengen ke Mas Alwi dulu ya. Iya. Mas Alwi yang nemenin? Nemenin dari pertama nikah. Dari pertama nikah? Nikah sampai 8 bulan. Kenapa disuruh temenin ke sana, di sana? Karena Habib kan waktunya tuh kurang mungkin ya. Karena ceramah sana sini. Jadi saya yang suruh jagain di situ. Oke, saya klarifikasi lagi nih ya, karena saya tanya dengan Helwa kemarin. Iya. Kalian tinggal berdua di rumah? Iya, tinggal berdua katanya di rumah. Sebenarnya bertiga? Berempat. Berempat sih. Berempat. Pertama kan sama teman saya. Santri juga. Santri yang bawa mobil. Dia kan bisa bawa mobil. Jadi mobil ditaruh di situ sama Habib. Pajero. Habis itu selama 3 bulan dia pulang. Karena ada kerjaan teman saya tuh. Nah mobil karena gak ada yang bawa, jadi bawa lagi ke pondok. Jadi setiap mereka mau pergi kemanapun juga, mobil selalu ada standby. Oh ada mobil di situ. Mobilnya apa? Pajero. Pajero Sport. Iya. Oke, dan kamu tinggal di sana? Tinggal di situ. Nah, bagaimana keseharian di rumah? Apakah memang seperti yang diceritakan Helwa, Alwi? Mereka itu sebenarnya di lantai 2. Saya di bawah. Jadi keseharian itu mereka cuma main HP, tidur. Yang beres-beres di bawah tuh saya. Cuci piring segala macem. Nah waktu masak baru mamanya turun. Habis itu udah mateng baru dianterin ke atas. Helwa jarang turun. Jarang turun? Jarang turun. Oke. Kehidupannya emang sesusah itu kah? Sesusah itu bagaimana? Maksudnya kan kalau dari ceritanya kan beliau sampai makan katanya sampai pakai teh manis. Itu sebenarnya kulkas itu selalu full dok. Dengan bahan-bahan masakan atau segala macamnya. Cuma karena mereka aja. Kan mereka bilang juga tuh. Kalau mereka itu udah biasa makan nasi sama teh. Malas aja mereka masak sebenarnya. Oh kulkasnya full selalu tapi full. Mereka malas masak dan mereka makan nasi pakai teh. Iya, tapi sebenarnya kulkasnya full. Terkadang nih isi kulkas dikeluarin dulu. Dia foto baru kirim ke Habib. Ini makanan udah habis gini. Padahal baru 3 hari yang lalu Habib kirim. Oke. Kamu bisa pertanggungjawabkan keterangan itu ya? Iya. Oke. Lalu kalau Habib memang datangnya ke sana memang jarang? Pas pertama nikah itu sering dok. Sampai beberapa bulan sering Habib ke sana. Sering itu berapa? Kadang Habib nginep 2 hari sana. Oke. Dan juga Habib kadang pulang pergi. Datang malam, pulang sore. Itu beberapa bulan. Habis itu baru Habib kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali ke sana ya. Oh sering ya? Kok sering. Agak berbeda dengan keterangannya Helwa? Makanya saya juga bingung itu.
Kalau dari keterangan Helwa sangat jarang, nggak pernah nginep dan datangnya cuma untuk berhubungan seksual saja. Mohon maaf, ini saya mau potong dulu dok. Boleh. Perihal masalah dia hamil aja tuh Habib sampai anterin kontrol loh. Waktu dia hamil. Jadi maksudnya saya di sini tidak ada penelantaran, tidak ada sama sekali Habib ini kayak acuhin dia, nggak ada. Habib tetap temenin. Ya mungkin waktunya aja mungkin yang jarang, mungkin yang nggak cukup buat dia ini gitu. Sama di saya pun seperti itu. Hal biasa lah dok, orang Habib pendakwah, ada santri juga yang harus diurus kan. Ya baru setahun dok pernikahan tapi udah kayak belum siap untuk tahu rumah tangga gitu. Rumah tangga kan berat dok. Oke. Maksudnya di sini jangan mau enak-enak terus gitu loh, harus ngerti juga kondisi Habib ini seperti apa. Apalagi Habib ini kan ada riwayat sakit juga. Nah, yang dia bilang masalah lahiran, dia bilang nggak tahu itu bohong apa enggak ya, katanya itu saya yang rawat dong. Habib tuh lagi diuap itu pada saat itu. Habib sakit apa kan? Habib ada lambung sama paru. Oke, paru-parunya ada sakit apa maksudnya? Flek. Ada flek. Oke. Jadi pada saat itu pas dia lahiran, mungkin dia telepon itu kan memang kondisi orang lagi sakit ya. Nah, mertuanya Helwa ini, uminya Habib nih udah standby di sana. Ngurusin semua keperluan, nemenin dari lahiran, dari dia di rumah nih udah mules sampai lahiran tuh ditemenin. Baru ditelepon Habib, ya posisinya memang gak bisa angkat telepon karena lagi diuap gitu. Nah selesai diuap itu Habib langsung ke rumah sakit. Langsung itu, walaupun cuman sebentar karena kan Habib ada ceramah lagi. Kak, menurut Kak Fadon, kalau misalnya tidak seperti yang diceritakan, apa motivasinya Helwa sampai menangis dan menceritakan ini semua? Lebih ke ini sih dok, yang saya lihat, karena kan dari awal dia merasa Habib udah bilang ke dia gak ada istri. Udah gak punya istri dan dia satu-satunya yang terakhir. Dia menuntut itu sih sebenarnya. Tidak terima dengan itu dan dia pengen waktunya Habib itu cuman sama dia. Karena Habib di pondok aja berapa hari udah ditelepon sama ibunya. Kayak didesak gitu untuk Habib tuh ke sana gitu. Jadi lebih ke dia pengennya Habib ke sana terus dong gitu. Nggak ngerti gitu, nggak bisa ngerti masalah itu gitu. Oke. Kalau masalah itu sebenarnya Habibnya yang janji ke Helwanya bagaimana atau bagaimana? Enggak sih, Habib nggak ada janji apa-apa. Jadi ya Habib selalu bilang kalau nikah sama pendakwah tuh ya harus sabar, sabar gitu. Ke saya pun seperti itu. Kak, ini saya ada di pertanyaan saya ya. Memang kalau nikah dengan pendakwah itu susah ketemu dengan Habib ya Kak? Maksudnya? Kalau kakak sendiri ketemu dengan Habib sesering apa? Kalau sekarang karena Habib kan lagi kurang sehat tuh lebih sering karena saya ngurusin. Ketemunya ya. Kalau Habib lagi sehat? Ya Allah, kalau ini susah banget saya ketemu. Susah banget, gak pernah anak-anak aja jarang ketemu abahnya. Tapi alhamdulillah anak-anak ngerti gitu, abah ceramah. Jadi abahnya pulang anak-anak tidur gitu kan. Ya memang apalagi dulu tuh paling jadwal hari paling padat. Satu hari itu bisa 7 tempat. Bahkan sampai 17 tempat. Sampai 17 tempat. Iya, dan itu ceramah langsung berangkat lagi ceramah. Satu malam itu. Satu malam. Tapi ini pertanyaan bagi saya ya. Saya kan juga bekerja ya. Saya bekerja pagi, siang, malam dan kerjaan saya juga cukup padat juga ya. Benar. Tapi saya selalu juga menyediakan waktu untuk keluarga saya juga. Karena bagi saya kerja itu adalah ibadah. Benar. Keluarga saya juga adalah ibadah saya menurut saya. Kan rasanya kalau nggak pas ya kalau misalnya andai pun saya pendakwah, saya beribadah dengan umat, saya milik umat, tapi kan saya juga milik istri saya dan istri dan anak-anak saya kan juga adalah ibadah saya. Harusnya sih seperti itu ya. Iya, tapi Habib tetap luangin waktu, tanya anak-anak, nanti Alia ini ya kita jalan gitu, tetap menyempatkan waktu juga. Dengan Kak Fadlun? Dengan anak-anak semua. Kalau dengan istri yang lain? Kalau menurut saya itu Habib sering ya. Karena kan saya tahu nih Habib udah hilang nih 3 hari ini. Oh iya sama istrinya gitu. Udah paham situ. Oh sudah paham. Ya ngerti lah dok, pasti diajak jalan. Gak mungkin selama setahun nikah ditelantarin kan gak mungkin. Pasti dibikin seneng. Ini saksinya bawa ajak ke mall kemana.
Berarti dengan Helwa juga sama diperlakukan? Sama. Jalan-jalan sering, Dok. Loh, tapi kenapa keterangannya berbeda menurut kamu? Justru di sini. Ini aku mandi berdua bersama Habib. HBS itu Habib ya? Iya. Di Laut Indah banget, tapi tetap aja dia nggak ada Mohon waktu. maaf, ini saya keliru. Ternyata ini bukan bulan madu. Ini dia posisinya lagi hamil, udah hamil. Jadi udah beberapa bulan nikah. Ini postingan Kak Fadlun? Iya, saya waktu itu, saya bilang ke Habib pada saat muncul berita ini, saya bilang ke Habib, tolong Habib kirim semua foto-foto apa-apa yang Habib pernah jalan-jalan atau apalah sama istrinya, kirim semua ke Lun biar Lun di sini yang up semuanya gitu. Oke, dan ini slide kedua. Hai guys, aku mau makan nasi pakai teh dulu. Aku sedih nggak pernah temenin sama suami. Kak, Padahal ini ada suami. saya pengen tanya. Ini ada slide ketiga, teras rumah sambil makan nasi kuning. Salah, nasi teh kali ya. Oke, Kak sebagai istri pertama, kenapa memilih jalur memposting hal ini? Kenapa nggak kakak datengin, lalu kakak rangkul semuanya sebagai istri yang pertama? Jujur, kalau perihal masalah itu, biar bagaimanapun saya juga manusia ya dok ya. Maksudnya ada rasa nggak terima juga. Maksudnya walaupun saya menerima pernikahan ini, tapi tetap untuk ketemu tuh saya nggak mau. Saya tidak mau berurusan dengan mereka gitu. Oh, termasuk yang di Kalimantan? Yang di Kalimantan alhamdulillah ada sih, ada komunikasi. Untuk yang Hewa ini tidak pernah berhubungan dan tidak mau berurusan? Tidak mau. Dari awal? Dari awal. Oh, bukan harus kakak angkat sebagai adik? Kalau saya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba saya tuh kayak lihat orang tuh kadang kurang suka aja. Pas pertama lihat tuh nggak suka. Ada istri Habib yang lain, alhamdulillah saya baik-baik aja. Yang mana lagi nih Kak? Yang dulu. Oh, yang ribut itu. Maksudnya tuh masih baik gitu, masih bisa untuk baik. Tapi kalau yang ini nggak tahu kenapa. Kurang serak aja hatinya. Saya lihatnya kurang gimana gitu. Oke, dan ketika permasalahan ini terjadi, kakak lebih pilih untuk memberikan statement di media sosial daripada merangkulnya? Saya sengaja memberikan statement seperti ini karena memang dia udah keterlaluan dok di live-nya dia. Memberikan omongan-omongan fitnahan yang dia lontarin ke ini suaminya loh, masih status suaminya gitu kan. Biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib gitu. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia, terus nggak pernah mengajarkan dia agama. Padahal Habib tuh sempat marah. Habib marah, ini mulai awal agak renggangnya juga dok Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel, maksudnya udah dinasehatin berkali-kali mau keluar mau ketemuan sama siapapun terserah, yang penting pakai hijab gitu. Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang dinasehatin terus soalnya, tapi nggak didengar gitu. Oke, masalah ini viral, ada komplain dari istrinya Habib. Langkah sendiri dari Habib sendiri maunya bagaimana Kak? Sebenarnya Habib saya sih yang kesel di sini ya dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa anak saya yang urus. Saya bilang kalau perihal anak saya biasa urus anak, nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting ini orang harus dikasih pelajaran gitu loh. Dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Ini orang sampai menghujat satu Indonesia nih, menghujat Habib padahal nggak tahu apa-apa, nggak tahu ceritanya seperti apa gitu. Oke. Berarti dari yang kesel Kak Fadlunnya, kalau dari kesel. Habib yang sendiri? Habib lebih ke nenangin saya sih. Tapi langkah selanjutnya dari Habib bagaimana? Apa ingin memperbaikin, datang mencari Helwa, merangkul beliau, atau ingin menceraikan? Pastinya diceraikan. Kan dia bilang mau diceraikan juga kan, nanti Habib bakal ceraiin. Oh Habib juga ingin menceraikan untuk Helwanya sendiri? Iya dok. Oke. Kak saya pengen masuk inti ke permasalahannya. Kata menurut Helwa, Habib tidak membiayai hidup mereka.
Kata kakak di sini membawa bukti. Iya ada boleh, buktinya. silakan Kak, mungkin bisa dipaparkan. Maaf dok. Wah tebel ya. Jadi banyak ini, nih transferannya. Walaupun kan selalu orang bilang, ya jangan inilah per bulannya dong, katanya kan seperti itu. Oke. Nah di sini kan Habib ini kan bukan cuma via transfer dok, via cash juga, dan lebih seringnya via cash. Jadi mungkin kita tidak tahu bakal ada kejadian seperti ini, ya bisa aja mungkin kita fotoin pas antar uang gitu kan. Tapi kan ini kan kita agak tahu. Aneh juga ya kalau kasih history di foto ya. Makanya, jadi lebih banyak ke cash gitu. Oke, tapi kan kalau cash juga kan kita nggak bisa ngomong juga kan, karena nggak ada, kita bukti transfer dulu aja kita lihat ya. Hairiyah. Itu ibunya. Al-Katiri ini ibunya. Ini pada tanggal 9 bulan 1 juta. Itu random sih dok. Tinggal dok lihat aja tanggalnya. Ini Helwa Putri ya, dana ya 500.000. Ini Helwa Putri 1 juta juga virtual account. Ini Khairiyah Al-Katiri. Ibunya. Bulan 12 5 juta. Oke, bulan 11 ibunya juga 2 juta. Bulan 11 17 itu. Tanggal 17 sama? Tanggal 17. Ini tanggal yang sama ya? Oh iya gitu, kayaknya double deh tadi fotokopinya. Print. Tanggal yang sama. Sebentar ya. 5 juta. Dan ini BRI 1 juta tanggal 11. Lihat dulu yang lainnya juga boleh. Oke. Oh ini ada lagi. Oke, terima kasih. 2 juta. 500.000. 1 juta tanggal 7 bulan 1. Oke. Muhammad Sultan bin Fauzi. Itu adiknya. Adiknya yang yang kuliah itu yang di Manado ya? Yang di Manado. Oh. Dibiayain buat kuliah, biaya kuliah. Oke. Helwa 2 juta. Bulan 9. Bulan 3 1 juta. Bulan 6 1 juta. Bulan 6 juga 1 juta. Ini 200.000. Oke. Ini Mandiri Medika Loka Bogor. Ini rumah sakit ya? Oke. Saya singkirkan ini ya. Soalnya kan kalau rumah sakit memang harusnya memang ditanggung oleh suami ya. Ini bulan 3 5 juta. Bulan 3 juga tanggal 18 bulan 3. Ini sama ya. 5 juta ya sama. Ya itu rumah sakit. Ini biaya rumah sakit. Ini tanggal 25 bulan 3 2 juta. 2 juta. Ini sama. Mengulang. Itu belum yang cash ya? Ya, oke. Kalau yang ini, Kak? Ya itu pas ikut Habib ceramah. Ini siapa? Helwa. Oh, oke. Maksudnya ini ada foto makanan tuh karena dia bilang kan nggak ada makanan sama sekali ya. Jadi ya dia kirim, dia kan suka kirim tuh, ini lagi makan. Posisinya di rumahnya. Oke. Saya perlihatkan bukti ya. Kan dia kan apa-apa dikirim ke Habib. Dimasak. Ini. Itu rumah yang ditempatin. Ini rumah yang ditempati? Iya. Benar ya? Oke. Istana yang ditinggali si Tuan Putri, nggak lupa. Itu uminya Habib. So. Ini? Itu lagi ke salon. Oke, kok kakak bisa dapat fotonya? Ya kan apa-apa kan difotoin kirim ke Habib. Oh oke. Itu kan dari Habib semua. Berarti komunikasinya sering? Sering. Habib biasa chat, kirim makanan, makan yang ini ya, katanya buat baiknya ini buat periksa, ada semua di situ. Oke. Ini foto apa? Itu foto bareng-bareng sama keluarga. Lagi di villa itu. Oh lagi di villa. Oke. Ini? Pas jalan-jalan itu. Saya nggak tahu ini di mana ya. Taman Mini ya. Oke. Ini waktu kapan ya Kak ya? Itu udah berapa bulan nikah itu. Sedangkan ini? Sama. Itu posisinya jalan-jalan. Itu di Pulau Seribu. Oh di Pulau Seribu. Oke. Ini? Itu kayaknya posisinya di rumahnya deh. Di rumahnya. Habib mau berangkat ceramah kayaknya itu. Oke.
Iya, itu foto yang sama. Oke, ini foto Habib pas liatin ajanin bayinya. Oke, tapi memang habis itu Habibnya pergi ya. Dan sampai sekarang memang belum ditemuin Habib lagi. Ditemuin. Sehabis itu 3 kali Habib nemuin. Oh, 3 kali ya. Maksudnya tetap dilihat lah anaknya. Oke, ini pas lagi jalan juga. Lagi jalan. Di hotel. Oke, jadi menurut kakak nggak sesuai dengan sangat jauh dari faktanya. Oke, dan motivasinya apa? Tapi kan ini kan sebelum beliau memviralkan ini dan sebelum datang ke tempat saya, ada komunikasikah dengan Habib akan? Tidak. Dia cuma sampein terakhir ke ini, kalau dia bakalan viralin Habib. Dari sebelumnya dia udah bilang, tunggu aja tanggal 15, saya akan viralin, kasih jatuh Habib, kasih hancur Habib. Kenapa? Saya kurang tahu alasannya kenapa. Ya, cuman dia bilang begitu. Ya karena tidak terimanya itu perihal, ya banyak seperti yang disampaikan di podcast kan, perihal yang dia bilang gak dinafkahin segala macam. Itu kurang buat dia dong. Dia merasa itu kurang kali. Jadi dibikinlah statement seakan-akan Habib tidak pernah menafkahi, datang cuma sekali, dikasih cuma 300.000. Oke. Menurut kakak yang benar dari keterangan Helwa pada saat di sini apa? Apa ya? Mungkin yang pas Habib bilang udah gak ada istri pada saat itu aja sih. Itu benar. Selain itu tidak punya waktu? Gak ada. Tetap Habib temenin kok. Ada kok waktu Habib. Biar walaupun mungkin menurut dia kurang ya, di saya pun sama. Tapi tetap Habib kasih waktunya, kasih sayangnya buat dia. Oke. Sampai menjual barang untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak? Itu sebenarnya pas mau kabur, pas mau pergi dari rumah itu. Dia jual-jualin semua barang isi rumahnya. Oke. Jadi menurut kakak dan menurut Alwi, Habib adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, Bang. Saya masih hilang, ada satu yang hilang. Apa tujuannya? Karena kan ini bukan hal kecil ya untuk membuka hal ini ya. Apalagi ini kan suami sendiri ya. Iya. Dan sesuatu hal yang besar juga ya. Kalau istri saya berbicara, pasti ada kesakitan yang sangat sakit sekali yang dirasakan istri saya. Sampai harus ada di podcast dan menceritakan tentang aib saya dan kejelekan saya. Ya, saya nggak tahu motifnya kan. Tujuannya kan memang di sini dia tidak terima waktunya Habib kurang sama dia. Terus mungkin dia merasa kurang mengenai nafkah yang dikasih ke dia gitu kan. Ya itu aja sih motifnya. Jadi orang kan beda-beda, Dok, karakternya. Ya mungkin karakternya memang seperti ini. Tidak sabaran. Nggak susah juga. Ada doktrin mungkin dari ibunya juga untuk memviralkan Habib. Padahal Dok, maaf ya, dia kan bilang dia seperti terhipnotis ya. Pada saat tiba-tiba dia bisa nerima lah. Sebelum itu kan udah dinasehatin Dok sama pihak keluarga juga. Maksudnya biar bagaimanapun Habib sama Fadlun ini mau berantem kayak gimana pasti bakal balik gitu, kata keluarga. Oke. Jadi lebih baik jangan. Oh, sudah pernah ada nasihat sebelumnya seperti itu? Tapi dia bilang enggak, Habib ini enggak bakal balik kok begini. Jadi dia memang dari dianya juga mau Dok. Bahkan pas nikah 1 hari sebelum pernikahan dia belanja sendiri pakaian pengantinnya dia. 1 hari itu. Berarti kan di sini tidak ada paksaan. Habib sampai bilang jika kalau misalkan pihak keluarga tidak merestui atau tidak terima dengan nggak apa-apa, nggak jadi nikah juga nggak apa-apa. Tapi ibunya malah bilang sampai blokir keluarganya yang kontrak sama dia tuh, sampai diblokir biar nggak ganggu lah pernikahan anaknya ini gitu. Oke. Habib ada janjiin untuk janji-janji dengan Hewa untuk umroh, humma. Perihal itu lucu, hanya sekadar obrolan aja antara uminya Habib sama Habib. Umi kan baru pulang umroh. Terus Umi cerita lah, ada posisinya lagi duduk sama mertuanya juga Habib kan. Umi tuh kayak cerita pengen deh pergi umroh lagi gitu. Jadi Habib bilang oh ya udah nanti insya Allah kalau Umi umroh lagi ajak mamanya Helwa gitu. Tapi kan dalam konteks ini hanya sekadar ngobrol, kata-kata kiasan aja sih. Bukan yang janji yang benar-benar harus ditepatin gitu. Hanya ngobrol sekadar itu aja. Dan Umi belum berangkat umroh lagi.
Gitu. Oke. Alwi, ini rumah dikontrakkan atau dibelikan sih untuk Helwa? Kontrak. Dikontrakkan untuk Helwa. Setahun 35 juta. Setahun 35 juta. Oke. Itu pun kan dia bilang di podcast tuh, kalau di pojok memang pojok, cuman gak gelap. Itu di pojok di samping masjid. Dan itu lampunya juga banyak itu di rumah. Rumah itu banyak lampunya lah. Jadi gak gelap. Gak gelap. Dan itu perumahannya juga dijaga 24 jam. Oke. Alwi boleh nggak ceritain keadaan di rumah itu bagaimana? Kan kamu soal yang sering di sana ya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya pada Helwa ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada suami. Helwa ini tidak pernah ngurus Habib, masakin atau buatin kopi. Kalau buatin kopi dia sering, cuman kadang juga. Kalau masakin tuh dia yang masak tuh mamanya. Nanti Habib turun, Helwa turun, dia bilang Helwa yang masak. Kalau buat kopi apa, anak-anak yang bikin, nanti bilang Helwa yang bikin. Oh oke. Lalu selain itu apalagi yang ingin kamu ceritakan yang kamu ketahui di sana? Dia itu saya bikin kayak ratu, Dok. Siapa yang diperlakukan seperti ratu? Helwa. Oleh? Saya. Karena dia apa-apa manggil dari lantai 2 itu, Alwi. Bikinin goreng telur. Alwi, ambilin minum. Apa-apa dia nyuruh. Gak pernah dia mau turun ngambil sendiri. Pernah sampai buang sampah nih, ditelepon santri dari pondok buat buang sampah. Jadi apa-apa itu ditelepon ke pondok juga. Kadang mungkin nggak tahu ya, entah itu posisinya Alwi 8 bulan itu udah balik ke pondok ya? Pondok. Udah gedeg juga, capek juga kan. Jadi telepon santri suruh datang ini buang sampah, beli gas, disuruh panggil dari sini, dari pondok, ditelepon. Kalian lakukan? Mereka mandang ngalah-ngalahin koas ya? Mereka mandang Habib, Dok. Salah lagi gue ngomong. Gue di demo koas aja. Karena saya bukan mandang Helwahnya atau mandang mamanya, saya mandang Habibnya. Karena Habib guru saya. Oh seperti itu ya? Oke, aku tidak ingin berdebat masalah inilah ya. Kita punya pandangan masing-masing ya. Masalah santri dan ini ya. Sering tapi Habib datang ke sana berapa sering? Sering. Sangat sering? Sangat sering. Kalau paling jarang? Seminggu sekali. Paling jarang seminggu sekali? Wah sangat berbeda ya dengan ceritanya ya. Tapi pas kesininya itu agak jarang. Oh agak akhir-akhir jaga. Karena ada komplek yang Helwa nemuin artis-artis itu. Karena Habib kesel juga dari situ. Dia kalau di rumah itu kalau ada Habib aja pakai hijab. Kalau keluar dia gak pernah pakai hijab. Kalau keluar pergi sama Habib dia gak pernah pakai hijab. Jarang. Oke. Kak Fadun viral nih. Saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu dulu. Ya. Tapi memang Habib tuh ya nggak tahu ya, mungkin perasaannya ya tetap sama saya mungkin ya. Ya biar bagaimana saya yang nemenin ya. Kita bareng-bareng lah perjuangannya kan bareng-bareng dulu. Ya itu juga ucapan dulu ucapan udah berapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu Kak? Itu waktu Habib masuk penjara 2019 kalau nggak salah. Setelah keluar dari penjara? Enggak, itu posisinya lagi persidangan. Oh lagi di persidangan? Lagi di ruang rehat aja gitu. Dia berkata seperti itu? Iya. Habib itu suka bersyair Dok, orangnya pujangga. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya mengharamkan. Ya mungkin pandangannya Habib beda kali ya. Ya udah nikah. Halal juga ya, padahal silakan deh. Untuk apa Kak kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadun? Kadang Habib itu masalah nikah juga ada yang minta dinikahin juga Dok. Niatnya mau bantu. Ada juga orang kan bilang kenapa harus gadis kan? Padahal banyak juga. Maksudnya kita orang-orang di luar sana juga banyak yang iniin maksudnya di sini. Habib ini niat nikah karena dia menceritakan kesedihannya dia sebelum itu. Katanya dia keluarganya ini
tidak baik lah sama mereka semenjak abahnya meninggal atau apalah, menceritakan kesedihannya sampai saya di sini nih makannya nasi sama teh. Habib iba gitu, niatnya tuh sebenarnya di situ, kasihan dia. Habib ngomong juga sama saya. Tapi nggak harus dinikahin juga Kak, yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah suka sama suka dok, mau gimana? Oke. Suka sama suka, masa kita mau iniin halal? Berarti Habib juga suka juga ya? Ya sama-sama suka, makanya ada pernikahan. Walaupun Habib pernah berkata bahwa mengharamkan. Ya saya anggap itu tetap cintanya buat saya. Kayak gimana perasaan Kak Fadlun sekarang? Begitu pertama kali tahu, marah dengan Habib atau kesel atau bagaimana nih? Syukurin lu. Enggak sih, aku bilang ini yang aku takutin dari dulu gitu kan. Habib tuh kadang dia tuh husnuzon sama orang tuh. Maksudnya Habib ini nggak pernah pandangannya sama perempuan atau apa. Kan banyak juga dok yang sampai datang ke saya nih minta dinikahin tuh banyak. Oh iya? Iya banyak. Saya langsung yang terima. Mungkin posisinya mereka nggak tahu saya istrinya Habib gitu. Nunggu sampai berhari-hari tuh saya tanya. Sumpah beneran? Iya, minta dinikahin. Wah keren ya. Uminya Habib kejar pakai samurai. Kesel. Minta dinikahin Habib? Minta dinikahin. Daftar? Habib di dalam lapas aja kadang banyak yang minta dinikahin. Kenapa Kak? Nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Perempuannya sendiri yang pengen juga. Saya tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Kan kalau misalnya ilmu saya rendah banget ya Kak ya, jangan dikatain ya, mohon maaf ya kalau pertanyaan saya bodoh ya. Kalau nggak salah kalau misalnya mencari istri kedua, ketiga, poligami kan memang dibolehkan dalam agama Islam. Tapi bukannya itu atas izin istri dan istri yang pertama yang memilihkan. Betul gak sih? Itu beda ceritanya lagi sih. Kalau saya sih ya udah Habibnya pengen, maksudnya lihat dari sudut perempuannya ini udah curhat segala macam. Ini ya udah. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana Kak? Bukannya benar nggak istri yang harus memilih? Istri pertama yang harus memilih kan? Ada memang yang seperti itu juga. Tapi kan pernikahan juga ini kan suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin pun nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Bukannya katanya harus ada izin istri pertama? Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih istri kedua, ketiga maksud secara negara mungkin bisa. Wah berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam. Mohon maaf ya, saya belajar ini Kak sekali lagi ya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh? Boleh, nggak masalah. Oh nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh? Tetap sah kan? Tetap sah? Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan, itu enggak hoax. Juga sih, enggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak? Itu saya kurang paham sih, tapi setahu saya tanpa izin pun sah-sah saja. Boleh nggak Kak kita ngobrol dengan Habib kalau dari telepon, apakah diperbolehkan? Mungkin posisinya kan lagi ceramah ya. Ceramah. Habib marah nggak dengan saya nih Kak? Enggak, Habib. Ya makanya saya bilang Habib harus, dokter harus ketemu Habib nih. Siap. Orangnya asik dok, humble. Nggak ada sampai Habib masuk penjara pun kan ketemu kan sama orang-orang yang cuman bisa nonton YouTube Habib nih keras. Ketemunya beda jauh katanya. Saya kira sampai alhamdulillah di lapas banyak yang Habib Islamkan juga. Banyak yang pada saat ada yang beda agama sama Habib, Habib bikin bagaimana cara mereka bisa merayakan kayak Natal atau hari-hari lainnya gitu. Diinin sama Habib, diusahain gitu. Jadi nggak ada sih omongan-omongan seperti Habib ini arogan loh segala macam, nggak ada. Nggak ada seperti itu ya. Oke, saya pengen kenal lebih dekat nanti. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan memberikan undangan khusus nanti kita ngobrol lebih banyak tentang Habib lagi. Kak terakhir kalau misalnya ketemu dengan Helwa, apa yang pengen disampaikan dengan beliau? Kalau saya, lebih baik jangan ditemuin dok. Gimana Kak kalau ketemu? Jadi, kita panggilkan Helwa. Kayak Trans 7 hitam putih jadi. Kayaknya ini podcast nggak bakal jadi tayang. Iya, pagi-pagi ambiar. Kita panggilkan bintang tamu kita. Tapi jujur saya agak kesel dok. Jujur.
Dengan Helwa atau dengan saya nih Kak? Dengan Helwanya pasti. Kecewa lah dengan statement dia yang luar biasa. Sampai ngatain panggil nama aja udah bukan Habib. Sampai ngucapin nama begitu kan. Jadi udah kasar banget sih menurut saya. Kak mungkin kayak gini ya. Aku ada teringat satu hal kali ya. Anaknya ini kok umur 3 bulan ya. Bagaimanapun juga kan bisa jadi ini juga ada baby blues syndrome ya. Oh saya nggak ngerti kalau itu. Saya kurang paham. Ya kan setiap orang kan punya psikologis yang berbeda ya. Mungkin Helwanya juga mungkin, saya nggak tahu ya. Kita husnuzon aja ya. Kan orang kan bisa baby blues syndrome juga. Apakah nggak lebih baik kalau misalnya dari Habib atau dari Kak Fadlun datang untuk mungkin nanti setelah merangkul. Ini mungkin nanti ada pembicaraan juga nanti. Insya Allah. Karena bagaimanapun juga kan adalah anaknya Habib. Benar-benar. Oh, aku pengen klarifikasi satu hal. Ini supaya nggak jadi fitnah juga ke depan. Saya tidak memberikan bantuan hukum apa-apa kepada Helwa. Iya. Kemarin dia sempat minta tolong dengan saya on site. Saya ada telepon juga pengacara saya. Tapi setelah kejadian itu saya ada komunikasi lagi dengan beliau. Dan beliau memutuskan untuk milih pengacara lain. Dan saya nggak begitu sependapat sih. Jadi saya bilang, saya nggak ikut-ikutan lagi sampai di sini. Saya juga sebagai media memberikan ruangan yang sama. Iya. Selebihnya mungkin silakan publik yang menilai saja. Kan sama-sama bawa bukti. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan ini setelah ini bisa terselesaikan dengan baik sih. Itu aja. Amin. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Habib juga di sini. Siap. Alwi ada yang mau disampaikan terakhir? Udah. Ada yang mau disampaikan dengan Helwa? Mamanya? Kalau bikin statement itu jangan yang aneh-aneh gitu. Kan saya tahu hidup sama mereka. Kecuali saya gak tahu, baru terserah mereka mau ngomong apa aja. Karena ada saya di situ bukan karena mereka, tapi karena Habib. Oke. Ini terakhir Helwa katanya ada pengacara, berarti ada kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Dari kakak? Saya juga mungkin. Dari saya pribadi ya, saya tidak sangkut pautin sama Habib. Tadi saya udah coba ngobrol juga. Ini kan udah masuknya ranah ini ya, saya bisa laporin lah, istilahnya seperti itu. Karena ada omongan statementnya dia yang benar-benar merugikan Habib sama sekali. Dan dari kakak juga akan menempuh jalur hukum?